Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu kembali pagi hari ini di Mesbah Doa. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kami sudah kembali lagi di Singkawang. Dan kita bertemu lagi dalam Mesbah Doa. Amin. Dengan semangat kita mau datang bersekutu dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mohon maaf kemarin jika ada gangguan dalam jaringan internet. Tapi puji Tuhan, cuaca sekarang cerah, jadi kita bisa lebih leluasa untuk kita menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya percaya saudara sudah kita sama-sama antusias untuk datang bersekutu dengan Tuhan, ya. Amin. Sebab Tuhan Yesus itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin, puji Tuhan. Amin. Mari awali pagi hari ini dengan tersenyum, ya, untuk kita datang menghadap hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Puji Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa. Amin, ajaib perkasa yang diperbuatnya. Di hadapan segala bangsa, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kasih setiamu selalu baru setiap hari bagi kami Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang bersyukur padamu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Persembahkan segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Oh, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Terima kasih, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan, Engkau Allah yang layak dimuliakan. Haleluya. Mari angkat suara untuk menyembah Dia, Allah yang layak ditinggikan. Mari kita menyembah Dia, Yesus yang baik. Kita menyembah Dia, Tuhan yang baik, sungguh baik, teramat baik. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya, 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 Bapa, haleluya.
ajaib Tuhan, amin. Ajaib Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar hati dan mulut kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, megahkanlah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami bersekutu dengan kuasa firman. Diberkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus, urapan-Mu ada bersama kami. Dalam nama Yesus, urapan-Mu ada di mulut kami. Dalam nama Yesus, urapan-Mu ada di telinga pendengaran kami, ada di hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh diberkati pagi hari ini. Kami mengucap dengan penuh sukacita, marilah berfirman di tengah kami, dan kami sudah siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari pegang Alkitab kita. Kita menyatakan di hadapan Tuhan kerinduan kita untuk selalu bersekutu, diberkati dengan firman Tuhan. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah pagi hari ini atau minggu berjalan ini berbicara tentang kuasa perkataan. Amin, saudara ya. Power of speech ya, kuasa perkataan. Dari mulut kita, dari lidah kita, dari perkataan kita, itu mengandung kuasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya betapa pentingnya perkataan kita ini. Betapa urgennya mulut lidah yang mengeluarkan perkataan itu. Ada 2 hal yang sudah kita lihat kemarin. Pertama, karena hidup dan mati kita ditentukan oleh lidah, oleh perkataan kita ya. Yang kedua, dari perkataan itu membawa dampak kepada sekitar kita. Nah, sekarang kita akan masuk kepada mengapa atau kenapa perkataan itu begitu penting dalam hidup kita ya. Kita akan buka di dalam 1 Korintus pasal 10, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Mengapa perkataan itu begitu penting? Karena perkataan itu bisa membuat kita gagal dalam kehidupan iman kita. Dan otomatis kita tidak meraih janji-janji Tuhan. Hanya dengan perkataan kita gagal meraih janji Tuhan. Dengan perkataan kita gagal, saudara, mendapatkan apa yang sudah dijanjikan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 yang sudah dapat katakan amin. Amin. Bersama-sama kita katakan. 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dicatat di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 10 ini berbicara tentang pengalaman bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dalam perjalanan mereka dari tanah perbudakan ke tanah berkat, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Di tanah Kanaan inilah Tuhan berjanji akan memberkati bangsanya, umatnya, dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tetapi Alkitab mencatat, saudara, ada sekian banyak umat Israel yang keluar dari tanah Mesir, tapi pada akhirnya mereka tidak masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian.
Ada sekian banyak orang umat Tuhan yang keluar dari tanah Mesir yang akhirnya tidak menikmati janji-janji berkat Tuhan. Kenapa saudara? Apa sebabnya saudara? Kata firman Allah, salah satu penyebab yang paling utama itu gara-gara mulut. Gara-gara perkataan mereka saudara. Sampai mereka tidak masuk tanah Kanaan. Saudara bayangkan itu. Apa maksudnya firman Tuhan? Mulut mereka yang menyebabkan mereka tidak menikmati janji berkat Tuhan, tidak masuk ke tanah perjanjian. Itu karena mulut mereka itu selalu keluar kata-kata persungutan, kata-kata pengeluhan, kata-kata omelan. Apalagi saudara, ya, tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Persungutan, ya. Tuhan sudah sertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Masih ngomel lagi sama Musa dan sama Tuhan. Ketika mereka butuh makan saudara, mereka lapar, Tuhan sediakan manah dari surga. Mereka tinggal bangun pagi, keluar dari kemah, sebelum matahari terbit sudah tersedia manah, roti yang siap untuk diolah. Nggak perlu kerja, tinggal pungut, tinggal ambil di luar kemah saudara. Toh masih bersungut lagi, belum puas lagi. Mereka bosan dengan manah. Tuhan kirim daging sama mereka. Tuhan kirim burung puyuh. Waduh saudara, daging Tuhan kirim sama mereka. Toh masih belum puas juga saudara. Bersungut lagi mereka sama Tuhan. Mereka haus, tinggal minum saja. Air keluar dari batu saudara. Toh masih bersungut lagi. Mereka menghadapi musuh lawan berperang. Tuhan nyatakan mujizat yang luar biasa. Mereka menang dalam peperangan. Masih lagi bersungut saudara. Mereka diperhadapkan kepada jalan buntu. Di depan ada laut teberau, di kiri kanan ada bukit pasir dan lain sebagainya. Toh Tuhan nyatakan lagi mujizat membelah laut Kolsum itu, laut teberau. Masih juga bersungut saudara ya. Mereka masuk ke padang gurun Syur, haus selama 3 hari tidak ada air. Tuhan ubah itu air yang pahit menjadi manis di marah saudara. Tapi toh mereka masih bersungut-sungut. Dan akhirnya saudara, sampai mereka mau masuk tanah Kanaan, hidup mereka banyak dalam persungutan, banyak ngomel, banyak menggerutu dan lain sebagainya saudara. Akhirnya apa? Gara-gara mulut, gara-gara perkataan, mereka tidak masuk tanah perjanjian. Mereka tidak menikmati semua berkat Tuhan. Susu dan madu yang Tuhan, hasil-hasil tanah yang subur di tanah perjanjian, tidak mereka nikmati. Saudara, hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita. Cuma gara-gara mulut kita ini. Cuma gara-gara kita suka bersungut. Cuma gara-gara kita suka ngomel. Cuma gara-gara kita suka menggerutu saudara, perkataan-perkataan negatif yang selalu keluar dari mulut kita. Perkataan-perkataan yang tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah sangat baik untuk kita. Sudah sangat baik, teramat baik lagi dalam hidup kita. Masih lagi kita bersungut. Hati-hati saudara, jangan sampai gara-gara mulut dan perkataan kita ini kita tidak menikmati janji-janji berkat Tuhan. Dan hati-hati, jangan justru gara-gara mulut ini kita tidak masuk kerajaan surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Tetapi saya berdoa buat kita semua yang selalu setia mengikuti mesbah doa pagi ini, Tuhan mau jamah mulut kita ini. Amin saudara. Kita biar mulut kita ini adalah mulut yang mulut yang mengungkapkan kata-kata syukur, terima kasih dan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari sebelum firman Allah saya lanjut, mari katakan dulu puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saya bersyukur buat pagi ini Tuhan. Mari katakan saudara, haleluya. Kalau perlu saudara boleh ketik di puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dan bukan cuma pagi hari ini, bukan cuma saat saudara mendengar firman Tuhan ini, tetapi sepanjang hari ini ada kata-kata pujian, ada kata-kata terima kasih, ada kata-kata puji Tuhan, bersyukur. Walaupun mungkin saudara sedang mengalami masalah, walaupun saudara sedang mengalami persoalan, ada pergumulan yang sangat berat kita hadapi, tapi jangan berhenti untuk mengeluarkan kata-kata pujian, kata-kata positif, kata-kata bersyukur kepada Tuhan. Nanti siap-siaplah juga saudara akan diberkati Tuhan. Ya, saudara-saudara akan menikmati berkat-berkat tanah perjanjian itu. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, kenapa perkataan itu begitu penting? Yang keempat, kenapa perkataan itu begitu penting? Kita buka di dalam Yehezkiel 47. Yehezkiel 37 maksudnya ya. Yehezkiel 37 Yehezkiel 37, puji Tuhan. Yehezkiel 37 ayat 1. Ya, kita selesaikan bagian ini. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 11, bergantian kita. 2, 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyaknya bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dan dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya serta suatu tentara yang sangat besar. Amin, puji Tuhan. Amen. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah di sini berbicara tentang penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel, di mana saudara dia melihat ada tulang-tulang kering di sana. Ya. Kematian ada di sana. Jadi tulang-tulang kering, kematian ada di sana. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehezkiel dan berkata, apakah bisa tulang-tulang ini menjadi hidup? Apakah bisa tulang-tulang ini bisa bergerak, menyatu dan kemudian hidup? Yehezkiel berkata, ya biarlah kehendakmu yang jadi.
Kemudian Tuhan bilang, kamu perkatakan itu, ya, dikatakan di sini, kamu perkatakan itu, ya. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Firman Tuhan berkata kepada Yeskiel, katakan itu, hai tulang-tulang kering, hidup. Dan firman Allah berkata, firman Allah berkata, Yeskiel berkata-kata, memperkatakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya dia mengatakan ada kehidupan dalam tulang kering. Dan puji Tuhan, saudara, ya, tulang-tulang kering itu menyatu kembali, bergerak, dan kemudian dia hidup, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dengan perkataan dari Nabi Yeskiel yang diperintahkan oleh Tuhan, maka tulang-tulang kering yang mati itu bisa hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena perkataan Yeskiel oleh perintah Tuhan, maka kematian berubah menjadi kehidupan. Tulang-tulang kering ini berbicara tentang hidup kita juga. Semangat kita yang sudah pudar, semangat kita yang sudah patah. Saya ingin berkata kepada kita, firman Allah berkata kepada kita, katakan saudara, semangat, bangkit semangat. Ya, saudara katakan kepada diri saudara yang sudah patah semangat, bangkit semangatmu. Ini firman Tuhan, bangkit semangatmu. Maka saudara, dari perkataan saudara lah, maka akan ada semangat yang dihidupkan kembali dalam hidupmu. Amin. Saudara, ada penyakit dalam tubuhmu, mari perkatakan sembuh. Aku sembuh. Itu mesti dideklarasikan terus, disampaikan itu, saudara. Dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus aku sembuh. Diperkatakan, saudara, praktekkan firman Tuhan. Tulang-tulang kering bisa hidup, penyakit saudara pun bisa sembuh oleh karena perkataan firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Kenapa? Karena kuasa itu, karena perkataan itu berkuasa, loh, saudara. Amin. Ya, engkau sedang mengalami masalah dalam bisnis, dalam ekonomi, finansial, saudara sedang ada masalah mungkin, saudara terhambat, terhalang dengan usaha saudara. Saudara, tulang-tulang yang kering bisa, yang mati bisa hidup, saudara. Tulang-tulang yang kering bisa bergerak kembali. Maka saudara, Tuhan mampu, Tuhan sanggup untuk memberkati saudara, menghidupkan kembali usahamu, menghidupkan kembali bisnismu, pekerjaanmu, menghidupkan kembali karirmu yang mungkin sudah mandek, sudah terhenti. Tuhan bisa buat engkau sukses dan berhasil kembali. Tetapi dengan cara apa? Dengan memperkatakan itu dari mulut kita. Katakan aku sukses, katakan aku berhasil, aku dipulihkan Tuhan, usahaku dipulihkan Tuhan. Mari deklarasikan dan perkatakan itu keluar dari mulut kita. Maka terjadilah sesuai dengan perkataanmu, saudara. Karena di dalam perkataanmu itu ada kuasa yang bekerja. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Apapun masalah saudara, hanya saudara yang tahu. Belajar perkatakan itu dari mulutmu. Amin, puji Tuhan. Karena mulut kita itu berkuasa. Haleluya, amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin, amin, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, kami percaya Tuhan. Amin. Ada kuasa yang bekerja di dalam mulut kami ini. Ada kuasa yang bekerja dalam mulut kami, dalam setiap perkataan kami, dalam setiap deklarasi kami. Ada kuasa yang bekerja di dalamnya, di dalam nama Yesus. Imani firman Allah ini, saudaraku. Bukan kebetulan firman Allah ini datang kepada kita pagi hari ini, karena Tuhan ingin membangkitkan kembali, menyadarkan kembali, mengingatkan kembali kepada kita sebagai orang yang ditebus, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa di dalam mulut kita itu ada perkataan yang berkuasa. Di dalam mulut kita itu ada kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Amin, 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 amin. Aku percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih aku percaya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman berkuasa, amin. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selalu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Mari perkatakan dengan iman. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, ya padalah Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Yes, Lord, kami percaya padamu. Amin, amin. Kau berfirman, katakan lebih sungguh lagi. Haleluya. Saat engkau berkata dengan iman, maka kesembuhan, maka pemulihan sedang bekerja di tengah kita. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Amin, amin. Kami percaya bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, 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 haleluya. Aku percaya padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu ada di mulut kami Tuhan, ada di perkataan kami. Kiara bataka ya rababa sikiara rababa se. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Terima mujizat Tuhan dari perkataan-Mu. Mari katakan, oh mari deklarasikan, aku disembuhkan Tuhan. Aku dipulihkan Tuhan. Aku diberkati. Rasakan kuasa Tuhan sedang bekerja di tengah kita. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Engkau sungguh baik Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Jesus, Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, Jesus. buat anugerah-Mu bagi kami, buat kesehatan yang Kau selalu berikan bagi kami Tuhan. Engkau berikan kami selalu sukacita, damai, sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang
Amin, amin, Kami amin. bersyukur Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Melayakkan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami, perasaan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Apabila ada yang bersalah Tuhan, Ya, ampuni perkataan yang tidak kami, Tuhan. berkenan di Amin. hadapan Engkau, ampuni Tuhan. Ampuni kami Khususnya dari Engkau mulut ampuni kami. perkataan kami. Oh, yes, Apabila Tuhan. ada perkataan atau Tuhan, oh Tuhan, yang menyakiti orang-orang lain, yang menyakiti orang-orang yang kami kasih, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Engkau ampuni kami Bapa di dalam nama Yesus. Layakan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan, Kami puji percaya Tuhan, Tuhan. puji Tuhan. Bila nama syikan dan nama Amin, amin. kami mau terus memperkatakan perkataan-perkataan yang positif. Glory Kami Tuhan. mau terus berkatakan perkataan firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Oleh karena itu kuasai hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kendalikan hidup kami Bapa. Kau mengendalikan Tuhan. Oh Tuhan, menjaga lidah bibir mulut kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mampukan kami. Amin, Untuk amin, kami amin, Tuhan amin, menguasai amin, lidah amin, kami. amin, Dalam nama amin, Tuhan amin. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami Amin. berdoa Tuhan. Bagi anak-anak-Mu saat ini Tuhan, Engkau juga menguasai pikiran tentang nama Yesus. Pikiran perkataan mereka Kau kuasai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan di dalam doa-doa kami. Kami Jesus, percaya terima Tuhan kasih. apabila kami berkatakan memohon kepadamu Tuhan, Kau Benar, akan benar, mendengar amin. menjawab doa kami. Dan kami mau terus deklarasikan doa-doa kami di Bapa. Karena kami percaya kuasa-Mu nyata Bapa, mujizat-Mu Puji nyata. Tuhan. Oleh karena itu kami mau bersatu hati. Kami mau bersama-sama di dalam doa syafaatkan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kami mau berdoa syafaat Tuhan bagi permohonan doa dari Ibu Marlina Setinja, di mana adiknya yang bernama Bapak Hotlan Purba yang tinggal di Jesus, Sulawesi, nama Tuhan. yang menurut diagnosa dokter sakit meningitis Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa, mari kita berdoa buat Bapak Hotlan Purba ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi Bapak Hotlan Purba ini Bapak di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu nyata. Saat ini kami berdoa, kami deklarasi, kami nyatakan Kau sembuhkan, Kau jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Tuhan bagian bagian kepala di dalam nama Tuhan Yesus. Biarpun menurut dokter Tuhan sakit meningitis Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Mujizat menyata, Kau nyatakan Tuhan dalam hidup Bapak Hotlan Purba ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Oh nama Yesus, nama Yesus. Segala sakit penyakit Tuhan kami hancurkan, kami sikit di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Kau pakai tangan dokter perawat yang merawat Bapak Hotlan Purba ini Bapak di dalam nama Yesus. Apabila ada kuasa kegelapan hujan, sakit penyakit yang mengganggunya, kami berdoa, kami tolak bentakan hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Kau punya rencana yang indah bagi keluarga ini Bapak. Keluarga Bapak Hotlan Purba ini Tuhan. Dia menjauh bersikap dalam nama Yesus. Dia boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Bangkitkan imannya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan Puji iman Tuhan, kami keluarganya, percaya bahwa istriananya Tuhan Bapa di sudah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil Amin, bagi amin, Engkau amin. Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit di dalam Benar, nama amin, Yesus. amin, amin, amin. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik, terima Dalam kasih. nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk permohonan doa keluarga Kalanginaldo Bapa. Kami berdoa Tuhan, Kau biarlah Roh Kudus menuntun dan memimpin setiap langkah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak mereka Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan untuk menolong pertumbuhan Esther, Farel dan Elena. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar yang takut akan Tuhan, anak-anak yang diberkati, yang berhasil dalam pendidikannya. Benar. Oh
Amin. sekolahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati anak-anak keluarga Kalanginaldo ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi usaha mereka, supaya usaha mereka maju dan sukses berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kau memakai keluarga ini Bapa menjadi saluran berkat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan keluarga-keluarga yang lain Kau juga memberkati anak-anak mereka Tuhan, keluarga besar mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka Engkau juga memberkatinya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Bapa kami percaya Engkau terus sembuhkan, pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah ke nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami terus berkatakan, deklarasikan juga Engkau memimpin bangsa kami, Engkau memerintah bangsa kami, bangsa kami diberkati, bangsa kami dibangkitkan, dipulihkan Amin. Dalam nama Yesus, dipulihkan ekonomi kami, bangsa kami kami. percaya Engkau memberkati pemimpin kami dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati kota tempat tinggal kami dalam nama Tuhan Yesus. Lingkungan tempat tinggal kami Engkau juga berkati, Engkau juga kuasai sepenuhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah ke nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Apapun Tuhan. aktivitas kami sepanjang hari ini, Engkau menyertai kami Bapa. jaga, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang sertai, dan Tuhan yang berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagai kuasa maut, kecelakaan apapun Tuhan, mara bahaya, kuasa sakit penyakit kami tolak, kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami dijaga, kami dilindungi, kami diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan biarlah mulut kami keluar pujian, ucapan syukur dan terima kasih selalu hanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art.
kasih Tuhan, dengan semangat yang baru, sukacita yang baru yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kami, kami akan siap melangkah di hari ini, meraih semua janji berkat Tuhan. Kami bersyukur Terima kasih Bapak. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari boleh tadakan tangan kita. Saudara-saudaraku, terima berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jesus reigns 7 times. Go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns.